Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang meminta para pedagang pasar baru yang masih berjualan di trotoar untuk segera pindah ke gedung Pasar Enci Puan Perak. Jika masih membandel, pemerintah kota akan mengambil sikap tegas. Ketegasan penjabat Wali Kota Tanjung Pinang tersebut mengemuka saat digelarnya rapat koordinasi bersama BUMD dan OPD terkait di Gedung A Pasar Enci Puan Perak, Kota Tanjung Pinang pada Senin sore 6 Mei 2024. Rapat finalisasi perpindahan seluruh pedagang pasar baru ini memberikan tenggang waktu kepada pedagang yang masih berjualan di luar gedung hingga tanggal 13 Mei 2024 mendatang. BUMD dan Satpol PP diminta melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang yang berjualan di trotoar dan depan ruko di sepanjang lorong Gambir agar masuk ke dalam bangunan pasar. Hal itu dilakukan sebagai upaya penataan agar pedagang dapat segera berjualan di lokasi yang disediakan dan tidak membuka lapak di sembarangan tempat, terutama di fasilitas umum. Para pedagang yang berjualan di Pasar Enci Puan Perak hanya dikenakan biaya pemakaian listrik, air, dan kebersihan sebesar Rp200.000 per bulan. Jika masih ada para pedagang yang tidak mau pindah dan masih berjualan di trotoar, Satpol PP akan mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi tindak pidana ringan dengan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sekitar Rp50 juta. Kita tegaskan sampai dengan hari Senin ini, ya, kita akan turunkan nanti tim termasuk PP dan lain-lain, tim gabungan, itu kita minta mereka untuk masuk ke dalam. Tapi mulai besok mereka sudah sosialisasikan dan untuk pindah. Tapi Senin itu sudah semuanya tidak ada yang dagang di luar. Kita lakukan persuasif dengan konsep nanti secara judistisinya nanti biar Pak Ferry yang sampaikan. Jadi ada ya kita harus tegas juga lah. Kan ini juga untuk mereka juga pasar ini digunakan. Cuman ini mungkin kendalanya mereka mungkin karena hal baru gitu belum lah. Tapi kalau sudah semuanya di sini pasti ini jadi sebuah kebiasaan. Karena masalahnya kalau masih ada jual di luar, mereka pasti juga mau pengen jual di luar gitu loh. Jadi makanya ini harus butuh ketegasan kita gitu ya. Nah, terkait ini kan pengelolaannya oleh BUMD. Tadi kita sudah sepakat. Jadi nanti yang kata sini hanya kita minta, bukan minta, jadi kewajiban mereka untuk membayar listrik, air, dan sampah dan keamanan. Itu totalnya Rp200.000 sebulan per bulan. Jadi silahkanlah manfaatkan ini. Lawan pedagang untuk masuk pada bangunan yang sudah disediakan. Nah, nantinya jika memang masih membandel, kita akan laksanakan penertiban secara masif dan berkala bersama kawan-kawan dan tim gabungan. Kalau nanti juga setelah kita tertibkan masih ada yang tertinggal atau masih juga tidak mau mendengarkan, terpaksa kita akan gunakan teknis tipiring, yaitu penindakan justisial. Jadi harus kita sidangkan yang bersangkutan. Nah, kalau sudah sidang kan nggak enak lain ceritanya. Jadi kami berharap dengan sangat kepada para pedagang jangan sampai ke ranah tipiring, cukup dihimbau saja untuk dapat masuk karena fasilitas yang diberikan sudah sangat baik sekali. Penindakan tipiring itu kita tetap akan melaksanakan persuasif, penertiban secara persuasif secara berkala ya, satu-satu, karena kita harus menyampaikan, mengecek dan segala macam apa problem mereka sehingga tidak bisa masuk. Kalau memang memungkinkan bersama BUMD kita akan tangani, kita selesaikan. Yang jelas masyarakat harus kita layani dengan secara humanis. Tipiring ini denda atau gimana nih? Tipiring itu ada 2 sanksi. Yang pertama bisa didenda maksimal 50 juta, kemudian yang kedua adalah pidana maksimal 3 bulan. Jadi tergantung nanti hakim yang memutus. Pemerintah dan BUMD berharap agar pedagang segera menempati lapak atau kios. Tentunya tujuan dilakukan penataan agar penjual dan pembeli merasa nyaman. Dery Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.